Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Insyara ini. Di sini saya membuat tugas untuk mata kuliah manajemen berbasis sekolah, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Karyadi SPD MM. Ini saya akan menjelaskan tentang materi implementasi manajemen berbasis sekolah di masa pandemi. Oke, implementasi manajemen berbasis sekolah di masa pandemi adalah sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, pendidikan di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dengan melaksanakan tatap muka. Dikarenakan karena adanya wabah virus corona yang membuat pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring adalah pembelajaran dalam jaringan dengan memanfaatkan alat atau media teknologi komunikasi, baik itu menggunakan smartphone atau laptop. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, banyak kelebihan dan kekurangan pada saat penerapannya. Tetapi pada saat ini pemerintah masih belum memberikan keputusan untuk membuka sekolah kembali secara normal, dikhawatirkan akan menambahnya kasus baru di klaster pendidikan. Langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah pada saat new normal adalah yang pertama, melakukan penyemprotan disinfektan dan gotong royong. Yang dimaksud adalah membersihkan halaman sekolah dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara merata untuk mencegah hidupnya virus corona di lingkungan sekolah. Langkah yang kedua adalah melaksanakan protokol kesehatan di mana sekolah harus memfasilitasi tempat cuci tangan, istilah kelas atau bisa juga di halaman sekolah, dan mewajibkan untuk setiap warga sekolah selalu menggunakan masker di sekolah dan membawa peralatan pribadi sendiri. Contohnya adalah seperti bekal, peralatan sholat, bahkan hand sanitizer. Yang ketiga adalah melakukan social dan physical distancing, di mana peserta didik atau warga sekolah merenggakan tempat duduk atau jarak agar tidak berdekatan minimal dengan jarak 1-2 meter. Selanjutnya adalah memberikan penjelasan tentang bahaya virus corona. Di sini, kepala sekolah dan warga sekolah serta guru memberikan edukasi tentang bahaya dari virus corona, sehingga siswa dan warga sekolah tahu apa pentingnya untuk melaksanakan protokol kesehatan. Selanjutnya adalah memberikan arahan kepada orang tua dan peserta didik, khususnya untuk peserta didik, dengan cara memberikan pengarahan kepada anak-anak didik untuk melaksanakan protokol kesehatan baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Dan selanjutnya adalah melakukan evaluasi, di mana sekolah melakukan evaluasi untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan yang telah dilakukan pada saat penerapan protokol kesehatan baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran lain. Di sini kebijakan yang diambil adalah termasuk negara Indonesia dengan melibatkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang bisa melakukan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Yang dimaksud adalah e-learning. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar dimanapun dan kapanpun. E-learning ini mempunyai dua tipe, yaitu sinkronus. Proses belajar terjadi pada waktu yang bersamaan antara pendidik dengan peserta pendidik. Nah, biasanya menggunakan aplikasi yang sedang banyak dipakai, yaitu seperti Zoom, Google Meet, di mana pendidik bisa melakukan presentasi secara langsung, baik itu materi yang telah dibuat dalam bentuk PPT kepada peserta didik dengan menyimak. Kalau yang kedua adalah tipe asinkronus, yaitu proses pembelajaran terjadi antara peserta didik dengan pengajar dalam waktu yang tidak bersamaan. Misalkan bisa dengan menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Visau, ataupun aplikasi
banyak aplikasi pembelajaran ya yang banyak digunakan. Ya, seperti itu. Jadi siswa tidak langsung berhadapan atau melakukan proses pembelajaran secara langsung. Misalkan pada saat melaksanakan tugasnya, memberikan tugasnya kepada eh, guru. Terima kasih. Mudah-mudahan presentasi yang saya sudah jelaskan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kekurangan, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.